ya hanya uang yang bisa memenuhi kebutuhan nanti pada saat kita pensiun gitu kan. Bukan anak gitu ya. Kita harapin anak juga belum tentu kan, belum tentu bisa membiayai kita. Nah, tapi uang ini yang harus dipersiapkan adalah uang, mencari uangnya ini kan. Toolsnya adalah uangnya gitu kan. Tapi gimana cara mempersiapkan uangnya? Yang pertama ya hitung dulu aja. Hitung kira-kira dana pensiun yang kita butuhkan nanti berapa, supaya punya gambaran gitu kan. Lalu kan dari perhitungan itu kita bisa breakdown untuk dari persiapan dari sekarang itu butuhnya berapa. Ya. Lalu kalau sudah ketahuan nih, istilahnya kita mau jalan, kita tahu jaraknya lewat mananya, ya kan? Lalu kita cari tahu dong mau naik apa, ya kan? Naik apanya? Kita harus tahu kemampuan kita gimana. Ya. Yang kedua kita cek keuangan kita sekarang berapa, gimana, bukannya berapa, bagaimana pola pengeluaran kita, apakah ada dana yang bisa kita persiapkan untuk menggunakan atau melalui jalan tersebut istilahnya kan, berapa nih budgetnya yang ada nih, kita mampunya berapa untuk saat ini gitu kan. Misalnya yang tadi saya bilang, oh ternyata 6 juta nih kalau dihitung-hitung karena udah mepet gitu kan, besar banget gitu kan. Tapi ada sekarang baru 1 juta, 2 juta, ya udah. Yang penting itu dulu. Yang penting ada perhitungannya, ada targetnya, udah tahu jalannya lewat mana. Baru dicari caranya, ya. 1 juta dulu, ya udah. Tapi gimana caranya supaya bisa terpenuhi gitu atau berkurang dari 6 juta yang tadi. Buat perencanaan, ada penghasilan tahunan, ada mungkin ada penghasilan tambahan, ada bonus-bonus. Nah, coba dihitung penghasilan tahunannya berapa, kira-kira bisa untuk apa aja. Ya, THR tadi untuk apaan aja. Ya mungkin bisa disisihin, mulai sekarang mulai disisihin berapa juta itu untuk dana pensiun. Supaya ada bonus daripada kita bayar 500.000 terus gitu kan, ada bonusnya nih dari THR. Bolehlah masuk ke situ. Jadi memang yang pertama, yang paling utama ya pasti uangnya gitu kan, yang harus dipersiapkan. Tapi yang lebih penting adalah gimana mempersiapkan uang itu supaya ada kan. Dihitung dulu targetnya berapa, lalu cek kemampuan kita berapa, kondisi sekarang tuh berapa. Nanti kalau udah dicek coba dirubah. Kalau misalkan wah kurangnya jauh banget, masa 6 juta sekarang biasanya 500.000, ya coba rubah. Entah itu pola pengeluarannya atau penghasilannya ditambah. Gitu. Dan jangan lupa juga untuk penghasilan-penghasilan yang tidak tetap. Ya, itu coba dipikirkan untuk si dana pensiun juga. Porsi untuk dana pensiun nggak cuma untuk beli ini, beli itu, untuk dana sekolah semua. Oke lah, dana sekolah memang untuk yang paling dekat gitu kan. Tapi pikirin juga apakah masih bisa disisain untuk dana untuk si pensiun gitu kan. Atau mungkin ada aset-aset yang mungkin tidak terlalu produktif atau tidak fleksibel. Misalkan kadang-kadang gini, beli properti deh untuk nanti pensiun. Oke, propertinya kira-kira nanti 10 tahun, 20 tahun lagi akan naik berapa persen. Lalu kalaupun ternyata oh ini bagus kok naik segala macam, harus punya target kira-kira dijualnya berapa. Nanti targetnya apakah, tadi kan ada ngitung targetnya berapa, nanti kenaikan harga rumahnya ini atau propertinya akan sama atau enggak. Dan pastikan ngejualnya juga jangan mepet-mepet gitu kan, jangan mepet pada saat mau pensiun baru dijual gitu kan, belum tentu kejual pada saat itu juga. Kadang-kadang ada rumah yang masang pelang dijual 5 tahun juga masih ada pelangnya itu dijual. Iya kan? Nggak secepat itu. Jadi memang harus dipikirkan juga, misalkan oh saya udah punya aset kok, oh ini beli buat ini, buat itu, buat pensiun. Kadang-kadang ada aset guna atau aset yang ada bentukannya gitu kan. Nah itu coba dihitung juga. Atau dihitung juga tadi, masukin ke perhitungan JHT-nya, terus DPLK-nya, atau uang pensiun dari perusahaan itu akan berapa. Nah, coba dihitung semuanya, asetnya punya berapa, baru kita bisa, itu akan bisa mengurangi cicilan yang tadi tuh. Yang tadi 6 juta mungkin bisa jadi 1 juta atau berapa juta gitu ya. Dan coba lihat apa kemampuan kita sekarang berapa. Sebenarnya sesimpel itu sih, hitung dan lihat kemampuan. Udah, lalu setelah itu mulai. Kalau nggak mulai ya kejadian nanti udah mulai sibuk, udah mulai punya pengeluaran-pengeluaran yang lain. Ketika 5 tahun lagi mau pensiun baru kepikiran, gitu, baru mulai mau ada duit besar nih, yaudah buka usaha.
baru mulai mau mulai usaha itu, usaha aja tuh strugglingnya kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lah. Luar biasa. Iya, kalau dia punya waktunya 5 tahun, dia belajar 3 tahun, 2 tahunnya kan belum tentu berhasil apa enggak nih. Naik turun juga kan. Naik turunnya kan belum terbiasa, apalagi kalau yang baru 2 tahun lagi, setahun lagi mau pensiun, baru mau mulai usaha dari sekarang ya. Setelah pensiun masih naik turunnya takutnya nggak terbiasa gitu, dan malahan nggak mulai atau maju mundur akhirnya ya balik lagi ke anak gitu.